wala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Faya ayyuhal akhwatal muslimah a'azakunallah jami'an. Ibu-ibu jamaah majelis Rumah Ilmu Al-Ihya, semoga Allah senantiasa memberkahi kita yang hadir di sini dan semoga Allah memasukkan kita ke surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta khusus buat anak-anak yang hadir, buat teman-teman cilik, adik-adik kecil yang turut membersamai kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita doakan semoga mereka jadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah izinkan kembali bisa bersilaturahim, berkumpul bersama dalam majelis ini. Pertama kali saya mohon maaf, saya sudah sampaikan ke panitia, saya baru sampai dari Jepang tadi malam jam 2 dini hari. Kemudian tidak tidur lagi sampai jam 7, baru jam 7 udah gak kuat baru tidur. Baru bangun jam 9, ya saya baru bisa ya berangkat. Mohon maaf ya mungkin atas hal tersebut ya. Dan hari ini kita melanjutkan materi bagaimana menjadi orang tua yang dirindukan dan masuk bab bagaimana mengikat hati anak. Sesuatu yang menjadi tahapan pertama dalam ilmu tarbiyah, dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengasuhan, bagaimana mengikat hati anak. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita mengikat hati anak. PR pertama menjadi seorang ibu khususnya, bagaimana membereskan emosinya dahulu ketika berinteraksi dengan anak. Senantiasa memiliki emosi yang positif. Sebab emosi ibu sangat mempengaruhi bagaimana kedekatan anak dengan ibunya. Bukan hanya dengan anak, orang lain pun akan selalu berupaya menjaga jarak dengan orang yang bawaannya ya negatif emosinya. Ya, ibu kalau punya saudara ipar atau siapapun mungkin atau bos atau pernah kerja, kalau kelihatan bahasa tubuhnya nggak nyaman, ibu tunda-tunda tuh. Ya untuk ngomong sesuatu ya, mau kasbon ntar aja deh. Mau minjam duit, waduh ini bahaya. Kenapa? Karena ibu tahu bahasa tubuhnya nggak nyaman. Nah anak kita itu pembaca bahasa tubuh yang terbaik. Nggak bisa bohong ibu. Ibu mau bilang diri ibu baik-baik saja atau ibu bilang nggak marah, tapi anak tahu ibu marah. Mama nggak marah. Siapa bilang mama marah? Itu sering. Jadi kalau kita mau jujur, yang menjadi daya tarik anak sebenarnya kalau ibu secara personal sudah beres dulu. Yaitu menguasai dirinya, senantiasa memiliki emosi yang positif. Sebab jika ibu punya emosi positif, tanpa sadar ibu telah menumbuhkan bunga-bunga indah dalam jiwa ibu dan itulah taman yang dirindukan oleh anak. Sebaliknya jika ibu punya emosi negatif, gampang marah, sering banget kecewa, stres, sedih, maka ibu sedang menjadi gundukan sampah yang cenderung dihindari oleh anak. Makanya PR ibu sebenarnya beresin dulu bagaimana penguasaan emosinya. Banyak ibu-ibu yang secara konsep dalam memahami ilmu parenting udah paham. Tapi penguasaan dirinya sebagai seorang ibu yang memiliki emosi positif itu sulit. Apalagi misalnya kalau anak itu sudah mendapatkan efek emosi negatif ibu dari kecil. Dan itu yang membuat kadang-kadang ikatan anak dan ortu itu putusnya atau mungkin rusaknya di saat dalam kondisi hamil. Makanya ibu yang hamilnya dan menyusuinya dalam kondisi emosi negatif, sering stres, sering marah-marah, sebenarnya membuat anak cenderung tidak nyaman saat bersama dengan ibunya. Maka pentingnya seorang ibu membereskan itu dulu. Dan kalau kita lihat beberapa petunjuk dari Quran, dari hadis, risalah para ulama sudah jelaskan bagaimana tips untuk membereskan emosi-emosi negatif tersebut. Terutama dua emosi yang membahayakan kedekatan dengan anak. Pertama emosi kemarahan,
Yang kedua emosi kesedihan. Ya. Kesedihan yang berlebihan. Marah dan sedih pada dasarnya normal, tapi jika berlebihan bahaya. Marah misalnya, marah itu ada 4 tingkatan di dalam Islam. Ya, lain waktu kita akan bahas detail tentang marah ini, tapi saya akan bahas dulu 4 tingkatan itu. Yang pertama yang disebut dengan kurhun. Kurhun itu marah dengan mengungkapkan mengungkapkan perasaan secara verbal dan emosi kita datar gitu. Mamah nggak suka ya dek, abang hentikan, mamah marah, itu kurhun. Ya, ya verbal, diucapkan aja, tapi tenang gitu ya. Yang kedua ada nama suhtun. Suhtun itu mulai ngedumel, menahan gigi geraham. Mama nggak suka, paham? Mama nggak suka, kamu tuh kok begitu? Nah itu namanya suhtun. Suhtun, ya, sin, kho, ta dan nun, ta dan tanwin, maaf. Terus yang berikutnya ada namanya godbun. Nah godbun itu marah sudah sampai mata melotot, sampai desibel suara meninggi. Kamu. Nah bahkan disertai maaf dengan cubitan atau hal-hal yang terkait dengan kekerasan fisik. Dan yang keempat baru yang paling fatal namanya laknatun, laknah. Melaknat dengan kalimat buruk, mendoakan dengan kalimat buruk, dan itu yang terjadi sama orang yang marahnya sudah sampai tingkat yang paling fatal. 4 yang tadi saya sebutkan Rasulullah mentolerir sampai cukup suhtun. Jadi ibu silakan marah tapi batasnya sampai suhtun. Ketika ibu sudah melakukan godbun, itulah kena hadis Rasul yang mengatakan la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Itu diingatkan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini pelarangan, marah dalam bentuk godbun itu terlarang. Kalau orang marah dalam bentuk godbun, boleh jadi dia sedang menjatuhkan harga diri dia. Makanya suhtun. Nah dalam hal inilah seringkali seorang ibu, ya saya berbicara karena jamaahnya kan sini ibu-ibu, seringkali sulit untuk bisa menahan diri sampai tingkatan suhtun tadi. Maka akhirnya apa? Anak-anak cenderung tidak betah berada di rumah karena ibu yang cenderung ngomel, marah dalam konteks yang tadi namanya godbun atau laknatun. Yaitu membuat akhirnya suasana rumah menjadi suasana yang tidak lagi baiti jannati. Sebab baiti jannati itu salah satunya adalah adanya as-sakinah, kedamaian, di mana tidak ada yang namanya teriakan. Ya, kalau saya waktu saya di Jepang tuh saya bilang, Jepang itu kenapa tenang? Karena negeri tanpa klakson. Ya, yang sudah ke Jepang pasti tahu di Jepang nggak ada tuh orang mobil itu bunyi klakson, tin nggak ada. Kalau ada bunyi tin itu darurat banget, orang langsung ngelihat. Oh ada apa nih gitu ya, biasanya itu darurat, menunjukkan dia butuh emergensi. Makanya orang di jalan tuh tenang. Rumah yang di dalamnya banyak klakson, kamu, Papa juga begitu. Nah itu tuh klakson terus tuh, itu membuat orang bising gak nyaman. Dan ciri rumah seperti ini, itu ciri rumah yang Allah sebutkan rumah neraka. Sebab ciri penduduk neraka dalam Al-Quran adalah hum yastarikhuna fiha. Penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Makanya kalau rumah itu sering ada teriakan, mohon maaf itu penduduk neraka lagi mampir. Sebab penduduk surga kalimatnya qaulan layyinan. Bicaranya lembut. Ya, bicaranya lembut, tidak suka teriak-teriak. Nah, cuman jadi masalah kenapa ibu teriak, kenapa ibu marah, kenapa ibu mengekspresikan melebihi suktun, disitulah ada masalah yang terjadi dalam diri ibu. Yang pertama, bisa jadi itu pola asuh yang harus kita sadari. Ibu buah dari pola asuh di masa kecil waktu kita dididik oleh ibu kita. 0 sampai 15 tahun, sebagian para pakar itu yang disebut dengan hutang pengasuhan yang diberikan oleh ortu kepada kita. Maka ada orang yang mengalami ini, ada. Ada seorang ibu, istri salah satu pejabat yang suatu hari sering kalau kajian saya itu sering nanya Japri gitu ya. Dia istri salah satu gubernur, tapi suaminya udah nggak menjabat lagi, dia bilang, Ustadz
Di mana sekarang kajiannya? Di sini. Datang ya supirnya, dia kasih tahu alamat. Ustadz di mana? Sini gitu. Jadi selalu hadir. Sampai suatu hari dia nggak tahan, dia akhirnya WA saya minta konseling gitu. Saya bilang kenapa? Saya melakukan kesalahan fatal dan suami saya nggak tahu. Kalau saya tahu pasti suami saya kan lagi sibuk dinas. Pasti saya dihajar habis, bahkan bisa jadi saya diceraikan. Emang kenapa, Bu? Saya pagi ini membuat anak saya masuk UGD. Kenapa? Saya udah sampai tingkatan marah nggak sanggup. Anak saya kelas 5 SD perempuan. Lagi nyebelin, kesel, dia marah, akhirnya anaknya didorong lantai 2, jatuh ke lantai 1. Tapi jatuhnya di tangga, Bu. Tuk, 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 gitu. Didorong tangga. Udah kebentur anaknya, udahlah, dia menyesal. Setelah akhirnya konseling baru tahu bahwa dia memang mendapatkan pola asuh yang kasar dan itu tersimpan di alam bawah sadar. Ibu-ibu nih yang dulu sama bapak ibunya selalu diginin, kamu tuh, maka ibu cenderung menularkan itu. Ya, terus apakah bisa turun-temurun? Tidak, sadari dulu, pahami dulu, saya yang sekarang ini harus saya putus itu dulu. Maka saya selalu bilang, konteksnya ibu sadari, iya ya. Ibu yang selama ini mendapatkan yang namanya kekerasan dari rumah di saat masih kecil, maka ibu akan berpeluang menularkan itu ke anak ibu. Itu turun-temurun. Nah, bisa kita putus kalau kita menyadari dulu, akui dulu, terima dulu itu. Saya berasa terima itu sambil memaafkan. Tidak menyalahkan orang tua kita. Orang tua kita tidak dibekali dengan ilmu, feeling saja, insting saja. Nah saat itu ibu maafkan ya, maafkan. Terus bagaimana supaya itu tidak mengendap? Yang pertama adalah ibu selalu memulai dengan berkata-kata yang positif dalam segala situasi. Latihannya mulai dari kata. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. Surat Al-Ahzab, Al-Hizb, Al-Ahzab itu jama' dari hizb. Itu kelompok atau partai-partai. Ya. Jadi Allah mengatakan, hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dengan perkataan itu apa efeknya? Yang pertama akan memperbaiki amalan-amalanmu. Jadi amalan kita itu perbaikannya dengan apa tadi? Dengan perkataan. Yang kedua akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita selama ini punya ini latihannya, marah bisa tapi latihan. Ya, seperti ibunda yang pernah saya ceritakan, ibundanya Syekh Sudais yang kalau marah dia keluar kalimat positif. Kamu tuh ya biarin ya jadi ulama kamu tuh. Latihan itu. Latihan. Mungkin nggak bisa, dan Rasulullah ngajarin, Rasulullah dalam situasi apapun ngajarin apa? Sedih silakan, marah silakan, tapi ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Makanya orang yang menjadi peluang setan merusak emosi kita adalah jebolnya dari lisan. Ibu yang lisannya itu tidak bisa belajar kalimat positif, itu awal mula kerusakan. Kenapa? Karena 3 yang akan disambar. Pikiran positif akan menyambar, lisan positif akan menyambar pikiran menjadi positif, pikiran akan menyambar perasaan jadi positif. Sebaliknya, lisan negatif akan menyambar pikiran jadi negatif, pikiran negatif akan menyambar perasaan jadi negatif. Maka perasaan kita yang negatif ini terapinya di lisannya. Ya, lisannya. Kalau dulu para ulama mengajarkan dalam situasi apapun ucapkan al-khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah, yang terbaik pilihan Allah. Gitu aja. Sedih, kecewa selalu ucapkan. Lisan enggak usah dalam hati benar ucapin. Ini semua terbaik dari Allah. Allah pasti tahu yang terbaik. Ya, walaupun nangis tetap, Bu. Tapi enggak bisa bohong Ustaz nangis. Iya, Rasulullah nangis suatu hari ketika Ibrahim anaknya yang dari istrinya bernama Maria Al-Qibtiyah wafat. Sampai turun ayat Al-Kautsar, inna atoina kal kautsar. Ayat ini turun kan karena salah satunya setelah wafatnya anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Rasulullah tidak punya lagi anak ya laki-laki. Nah saat Ibrahim ini anaknya Rasul ini meninggal, Rasul nangis. Sedih dan itu dilihatin. Para sahabat bertanya, atabki Rasul, Anda nangis Rasul? Heran, kok bisa Rasul nangis? Dipikir Rasul itu nggak bisa nangis gitu.
Tapi menarik Rasul bilang apa? Hati boleh saja merintih sedih, tapi lisan selalu menjaga untuk berkata yang baik. Silakan sih, tapi makanya peluang untuk membuat ibu makin hanyut dalam perasaan yang negatif kalau ibu tuh selalu ngomong, ya Allah nggak adil. Itu sampai ngeluar kalimat ini gara-gara dia, lisan tuh. Makanya yang terbaik itu adalah diam. Kenapa? Karena lisan itu akan merusak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah libatkan pasangan kita untuk memperbaiki, membantu. Karena kita kan dijodohkan oleh Allah ini kan fungsinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dia itu pakaian buat kita, kita juga pakaian buat dia. Saling melengkapi. Tidak ada jodoh yang sempurna kan. Tapi jodoh itu menyempurnakan. Apa yang kita tidak miliki mungkin bisa disempurnakan oleh dia. Makanya salah satunya kita nih kan kemana-mana nih sebenarnya bawa koper, bawa ransel. Ransel itu emosi negatif kita. Seharusnya awal nikah, saya nggak tahu ibu waktu awal nikah itu pernah nggak ngomong, aku tuh mas jujur ya mas, aku dibesarkan sama bapakku yang suka ngomong kasar. Aku tuh udah dulu nggak selalu begini, makanya aku minta maaf ya mas. Itu kan ta'arufnya kita yang benar. Ya selama ini kan kita terbuai dengan kalimat-kalimat yang awal-awal nikah tuh dengan kalimat aku akan mencintai kamu apa adanya. Pret gitu ya. Ya, begitu ternyata kok dia kasar kita lupa. Maaf saya harus misalnya refleksilah suami ibu yang sekarang itu dia membawa ransel dari yang diisi oleh bapaknya dan ibunya waktu dia kecil. Sehingga kalau sekarang suami saya tuh nggak pernah ngomong cinta Ustaz. Sulit karena bapak ibunya nggak pernah ngomong papa sayang kamu, nggak pernah. Sehingga ibu mengharapkan kalimat ini malah ibu kok nggak bisa. Bahkan kalau dia tiba-tiba ngomong, ibu malah kaget kok jadi horor gini. Nggak pernah ngomong. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Ya, dia mencoba merayu ibu, ya mau ngirimin puisi gitu. Ibu udah senang begitu puisinya dibuka, Pangeran Diponegoro lah. Ini puisi perang nih ngapain? Jadi kan banyak hal yang terjadi gitu ya. Kalau ibu mendapatkan nih sebagaimana dia mendapatkan dari orang tuanya, kita juga. Makanya 0 sampai 15 tahun itu adalah hasil dari pola didik. Sehingga jangan sepelekan. Nah ini nanti kalau konteksnya dalam memilih mantu, itu kenapa ada hadis Rasul yang mengatakan iyyakum khodro adiman. Jauhilah olehmu. Nih kenapa? Ya buat para laki-laki dan buat ibu yang cari mantu buat anak ibu ya. Ya ingat kata Rasul, jauhilah olehmu tumbuhan hijau yang tinggal di kubangan kotoran. Rasul berfilosofi lewat hadis ini, jangan terpesona dengan kecantikan, ketampanan, kekayaan, tapi dia tinggalnya dibesarkan di lingkungan yang buruk. Bapaknya kasar, ibunya kasar, makanya anaknya kan begitu. Makanya kenapa saya itu karena konselor pernikahan setiap ya karena saya juga ngajar di Ar-Rahman Prewedding Academy, setiap proses ta'aruf yang saya pegang, saya selalu bilang abaikan visi dan misi. Saya bilang bukan berarti abaikan, visi dan misi insya Allah bagus semua bu. Setiap kita yang nggak pacaran, kalau ditanya visi misinya pasti semua sama. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah, semua sama. Sama semuanya. Masalahnya how to-nya gimana? Teknisnya gimana? Ini bisa nggak dia? Karena kalau visi semuanya baik semua bu. Calon suami ditanya sama calon istrinya, abang sekiranya nanti setelah berumah tangga aku tidak punya anak gimana bang? Insya Allah abang akan setia bersama dengan kamu. Pret. Lihat track record kesetiaan dia. Dulu gimana dia? Maaf, dia sama mainan kesayangannya gimana? Dia punya mainan aja rusak dikit ganti. Jangan percaya sama lelaki yang kayak gini. Iya. Baru rusak sedikit, padahal cuman gini. Dia baru ganti, nggak dibenerin. Saya selalu bilang anak saya benerin. Belajar perbaiki. Dia nggak belajar, dia kalau apa-apa pekerjaan baru apa suka pindah, nggak suka pindah. Maka track record dia berat di sisi ini. Abang sama ketika seorang wanita bilang, dek seumpama nanti abang ternyata dipecat dari kantor dan nganggur nggak ada pekerjaan gimana? Sama banyak wanita bilang, aku akan selalu mendampingi saat susah maupun saat senang. Ya belum tentu juga. Kadang ada abang disayang, nggak ada abang ditendang kan gitu. Maka kita lihat di sini
track record. Maka disinilah ya, ini jadi melebar kemana-mana, maaf. Konteksnya adalah pahami bahwa ada efek dari pola asuh. Ibu, jadi kalau sekarang ada yang mau curcol dan sebagai suaminya, ibu pahaminya gini dulu, pahamilah 0 sampai 15 tahun dia. Dia sama bapaknya deket gak ya? Oh iya, karena kalau anak laki-laki gak deket sama bapak, yang paling kita rasakan adalah dia lambat ngambil keputusan. Aduh kalau minta, mas gimana mas? Nanti aku timbangan, lama nantinya. Kalau dia lebih dekat sama ibunya, baper banget, gampang tersinggung, sensitif. Bener kan? Langsung bener tuh. Berarti kan pahami kan, ada sosok dia. Ibu juga pahami. Saya ada gimana figurnya. Ibu nggak dekat dengan ibu kandung, maka ibu sendiri tidak punya kepekaan dalam pengasuhan. Cenderung bahasa ibu ke anak seperti bahasa manajer ke karyawan. Anak nangis, proposal mana? Proposal, nangis. Kerjain lah, anak. Itu yang terjadi. Jadi pahami. Nah, sekarang kalau ibu sudah pahami ini, terus apa? Duduk bareng sama suami, ceritakanlah isi ransel ibu selama ini. Yang selama ini ibu cuman menampilkan bahwa, bayangkan ada pasangan 20 tahun nikah sampai nggak tahu dulu waktu kecilnya dia pernah mengalami namanya pelecehan seksual atau pernah digebukin sama bapaknya. Dulu pernah ditinggalin, pernah disumpel mulutnya sama ibunya. Sampai 20 tahun nikah sampai nggak tahu, saya bilang. Sehingga hanya bisa memahami, oh gitu aja. Kamu kok begini sih? Kamu kok begini sih? Emosi negatif kita itu alam bawah sadar yang buah dari yang tadi 0-15 yang menumpuk. Kenapa kita penting ini? Agar pasangan kita menjalankan fungsi. Kenapa Allah menjodohkan kita? Bukan sekedar kita untuk senang bersama, tapi susah bersama. Bukan sekedar untuk engkau mengambil mengambil kemanfaatan diriku, tapi engkau menyempurnakan kekuranganku, mas. Dan harusnya kan begitu. Makanya kalau ibu pengen tahu bagaimana sosok ibu bisa tanya sama orang terdekat. Siapa kita sebenarnya dari situ. Nah, emosi tadi yang tadi saya bilang, pahaminya dari mana tadi? Dari relasi dengan pasangan. Dan tugasnya apa? Sebisa mungkin membayar utang pengasuhan dari orang tuanya. Ada seorang suami, dan itu luar biasa suami ini, dia walaupun awal-awal cerita saya tahu betapa bebannya dia bilang dia punya istri dokter, tapi dia bilang ya, yang paling berat dengan istri saya ini adalah lisannya itu tajam, Mbak Silet. Dan gak pernah bisa ngucapin terima kasih. Maaf itu sesuatu yang bagi dia itu langka. Saya tes, bukan main maaf dah, makasih aja, apresiasi. Saya memberikan sesuatu, misalnya saya waktu itu Ustadz saya berikan handphone yang belum ada di pasaran, saya pengen dia dapat yang pertama gitu, handphone canggih ini. Pas ulang tahun dia saya berikan kotak itu. Terus ketika dia buka, ini handphone dari mana mas? Itu buat kamu. Oh gitu doang. Terus dia bilang kan gini, Dek makasih dong sama aku. Iya. Bukan iya, makasih gitu. Iya. Bukan iya, kamu bilang makasih begitu. Iya mas. Ya Allah makasih kata suaminya. Langsung dibalas, kamu kelas gak sih? Gitu nih, diem aja kira. Gak berani ngomong kan suaminya. Sampai dia bilang saya ngasih kejutannya berkali-kali Ustadz. Ulang tahun pernikahan yang lain biasanya pakai puisi, pakai SMS, WA. Kalau saya beda, saya tulis I love you, dia susunan uang 100 ribuan di kamar. Dibingkai sama logam mulia kan gitu ya. Coba istri yang normal nih, yang normal. Buka pintu. Ketika ngeliat itu, ya Allah so sweet kan gitu ya. Itu yang normal. Kecuali ada yang normal juga di sini. Ya Biko baik bang, papa kok romantis banget sih kan gitu ya. Saya pernah lakukan ini sama istri saya, ya Allah gitu ya. Terus kata istri saya, tapi kan namaku kok nggak ada, nama dia panjang, makin panjang lagi kan. Gitu. Pinter banget ya. Terus
Apa yang terjadi? Wanita ini begitu suami udah berdebar, begitu dia datang buka pintu kamarnya. Apa respon dia? Yang berantakin kamar siapa? Mas, gitu ya. Iya. Itu kamu tuh yang berantakin kamarku. Uang ditebar-tebarin gitu. Bukan, kamu udah baca belum itu? Baca, tapi kalau misalnya disusun kayak gitu, kamu tuh kalau kena angin gimana? Kayak punya uang banyak aja kamu. Diberesin akhirnya. Begitu udah diberesin ibu, gitu, si istrinya naik. Itu uang sebenarnya buat siapa? Ya buat kamu lah. Sini, diambil juga. Gondok gak jadi suaminya? Gondok. Itu kejadian. Suami istri ini di Kalimantan tinggalnya. Jadi saya pas banget sehari seminar di Kalimantan 3 hari waktu itu. Bayangin Tat, saya tuh bingung mau bagaimana gitu ya. Akhirnya saya bilang sama dia, Kak, istri antum mau nggak konseling sama saya? Kayak agak berat sih, tapi saya ngomong deh, nggak tahu kenapa istrinya mau gitu. Wah dia udah akhirnya pas datang, maksudnya saya dengerin aja, saya tanya dulu gimana perasaannya bla bla, sampai akhirnya masuk kepada apa yang terjadi sama diri dia. Itu dia cerita spontan itu. Bukannya saya nggak mau ucap makasih Ustadz. Kepala saya itu nggak pernah ada kalimat itu dari kecil. Karena cara bapak saya mendidik saya itu caranya itu cara ngenyek gitu. Papa, aku ranking 1 Pak. Alah gitu doang bangga. Itu kata bapaknya. Kamu tuh jangan seneng dulu. Banyak yang ranking 1 tapi buktinya gagal masyarakat. Buktikan kamu bisa masuk ke sekolah favorit papa, baru anak papa. Akhirnya aku buktikan Pak, bener Bu masuk. Papa aku terima, jangan seneng dulu kamu. Itu aja seneng kamu. Kebiasaan kamu, digituin marah-marah. Itu mah belum apa-apa, gitu terus Bu polanya. Dinyein, gak ada kalimat hebat anak papa. Luar biasa, papa bangga, gak ada. Papanya yang jatohin terus, tapi memang anaknya jadi, memang polanya yang kita lihat jadi kayaknya bagus gitu. Jatohin dia makin bangkit, jatuhin bangkit kan gitu ya. Bapaknya malah bilang, itu kan cara papa membangun motivasi kamu, buktinya kamu akhirnya, betul Bu, anaknya jadi seorang dokter dari Unair Surabaya. Bener Bu, dokter terbaik malah. Secara ini bapaknya bilang, kalau nggak bapak begitu kan kamu nggak bisa jadi dokter tuh, buktinya kamu bisa. Tapi jiwa dia, kepala dia kosong dan kalimat positif. Sehingga kesemir buat apa? Alah gitu doang kamu udah ngerasa paling baik mas gitu. Anaknya bilang apa? Selalu bilang gitu. Sampai akhirnya ya sudah, berarti saya bilang ini kan catatan penting dalam konseling ini. Saya bilang nih berarti emang ada ruang dia yang kosong. Sebenarnya mau panjang Bu, karena ya kan konseling gak bisa sekali 2 kali, tapi waktu saya kan terbatas banget di sana. Yaudahlah akhirnya saya bilang oke, saya sudah tahu intinya. Walaupun nih sebenarnya terapinya ini sebenarnya tergantung kekuatan suaminya. Saya panggil suaminya. Itu suaminya cuma saya bilang gini, antum waktu nikah ngucapinnya apa? Ya sama Ustadz, saya terima nikahnya bla bla. Oke. Tahu nggak maknanya? Sebelum dia jawab saya jelasin. Makna dari saya terima nikahnya, kita sedang berjanji sama Allah, saya terima kebaikannya dan kekurangannya untuk saya sempurnakan menjadi baik. Akhirnya saya cerita, istri antum nih yang antum ceritakan dari kemarin, itu sebenarnya buah dari utang bapaknya. Bapaknya punya utang sama dia. Saya nyebutnya hutang. Dia kaget, emang hutangnya berapa gitu, masih polos gitu. Bukan, namanya hutang pengasuhan. Bapak saya ceritain gitu, iya sih saya juga tahu ya, tapi dia nggak cerita sedetail itu sih tentang bapaknya gitu, karena bapaknya udah meninggal kan. Oh gitu Ustaz. Terus apa yang saya lakukan? Bayar utang bapaknya, saya bilang. Kalau saya lihat kan antum seorang kepala sekolah, dia kepala sekolah. Antum kan orang yang sangat supel ya. Kalau mau, nih jalan nih tips saya. Setiap hari berikan minimal 50 kata positif kepada si istri. Via WA, verbal, VA atau SMS. 50. Ini 50 nih iseng-isengnya saya aja sebenarnya Bu. Enggak ada patokan, mau 50 gitu. Itu dia nego, boleh kurang nggak Ustaz? Nggak boleh. 50 tuh apa misalnya itu ya, maaf ya, habis berhubungan intim nih suami kecup keningnya sebelah, makasih ya Dek, aku puas misalnya. Dibekalin ke kantor masak, aduh makasih ya, masakan kamu pasti enak nih. Tuh selalu kayak gitu saya bilang. Terus misalnya
WA, terima kasih sudah menjadi istriku, maafkan aku. Gitu, jadi selalu kalimat itu. Itu saya bilang, waduh 50, iya. Sehari ya Ustaz. Mabuk saya nih, mabuk nih. Tapi dia benar, bukan di seorang pas sekolah, dia malam tuh nyusun apa yang bisa ucapin makasih ya. Dia susun akhirnya Bu. Oh iya nanti ini gitu. Bisa bahkan lebih. Apa yang terjadi setiap hari istrinya dapat itu. Dan itu natural Bu, bukannya dilebay-lebayin. Kalau lebay malah jijik orang kan. Biasa gitu, istrinya selalu merasa. Alhamdulillah baru sebulan, alhamdulillah istri sudah mulai perubahan. Dia mulai WA kepada suaminya kalimat makasih walaupun cuma 3 huruf ya, THX, ya, thanks gitu. Tapi kata suaminya itu udah perubahan. Ada keinginan untuk memperbaiki diri. Makanya ini, jadi saya selalu bilang, kayak misalnya gini, ibu yang suka marah-marah, saya boleh bilang itu karena ibu jarang dipeluk dari kecil. Silakan buktikan. Makanya tugas suami salah satunya kalau itu ibu mengusap bagian punggung ibu tuh. Itu kenapa? Karena memang ibu tidak tenang di bagian gejolak jiwa itu karena tidak pernah diusap dari kecil. Makanya kenapa seminarnya Ibu Eli Risman tuh laku kata Ibu Eli. Bukan karena materinya, karena habis ceramah Bu Eli menerima pelukan gratis. Bu Eli itu setiap dia apa dan Ibu boleh peluk saya, nggak dipeluk. Karena ibunya nggak pernah meluk dia. Di sini saya bisa tebak bahasa tubuh ibu-ibu yang selama ini nggak pernah dapat itu. Termasuk suami ibu yang gampang emosi karena nggak pernah Bu, nggak pernah bapaknya menepuk pundaknya, nggak pernah diusap bagian ininya. Dia nggak pernah merasakan tenang karena punggung ini saraf emosi. Nah itu kenapa? Selain nanti telapak tangan dan sebagainya, tapi itu bisa kita lihat. Makanya sering saya ingatkan, ada beberapa poin yang memang kita itu mau nggak mau terima diri kita, maafkan orang tua kita yang bukan karena jahat, karena ketidaktahuannya. Dulu tidak ada kajian parenting seperti sekarang. Jadi dia mengasuh berdasarkan itu aja, dan itu yang kita terima hari ini. Dan kita nggak boleh menularkan lagi ke anak kita harus pelajari Put. Kayaknya segini ya, siapapun di sini, ibu sesama wanita, siapkan kalau ibu ini nggak usah sungkan, ibu sini yang punya si Bahanga bilang aja, Mbak boleh peluk aku nggak? Silakan, aku butuh deh selama ini peluk aku, suamiku juga nggak pernah tahu itu, ya daripada dia minta dipeluk sama teman SMA-nya. Yang tinggi ganteng anak basket itu kan bahaya. Mendingan sama teman pengajian. Jujur, Bu Eli Risman itu cerita ke saya. Saya sama Bu Eli itu udah seperti ibu dan anak. Dia manggil saya nak. Iya nak. Seminar ibu tuh laku bukan karena sekedar materinya nak. Kata dia bilang gitu saya. Karena habis setiap seminar ibu, selalu ibu didatangi oleh para ibu-ibu yang pengen dipeluk sama ibu. Jadi lakunya karena itu. Iya, pelukan gratis gitu, Bu Eli. Itu Bu Eli sampai, kok Bu Eli kan memang seorang ibu yang ramah, hangat, dan dia sambil meluk sambil nyanyi Bu Eli. Ya, dan itu memang kita akan mengulang flashback. Maka kenapa anak yang dari kecilnya itu, nah nanti ada hubungan nanti dengan emosi anak kita nih di masa dewasa. Nih saya materi ini sebenarnya untuk mengingatkan juga betapa emosi anak nanti pengaruh juga emosi orang tuanya. Ibu nggak pernah meluk anak ibu dari kecil, anak laki-laki ibu nggak pernah, jadilah anak-anak yang seperti itu. Makanya pelukan itu simpel, pelukan. Rasulullah kenapa Rasulullah itu membiasakan mengusap kepala dan memeluk. Ya, nah itu bagian yang penting. Oke ya, saya postpone dulu karena waktu yang terbatas. Oke, nanti kapan-kapan ilmu pelukan ini kita bahas detail lagi ya, karena ada saraf-saraf yang harus. Oke, lompat karena materinya harus ini. Yang ketiga. Karena ini, nah makanya peran pasangan deh Bu. Jadi pentingnya untuk ngomong, menceritakan ransel-ransel kita itu. Jadi supaya tugasmu adalah mengosongkan yang buruk, mengisi yang baik. Ya kita ini kan punya account emotional bank. Ya kita ini punya akun bank emosi kita. Saldo emosi cinta kita ini itu kita nggak tahu sekarang kadarnya.
Ya, bisa jadi kadarnya ya, orang yang suka negative thinking tuh saldonya lagi defisit itu. Karena selalu mengalami hal-hal yang tragis dalam diri dia. Tape ya. Jadi saya sarankan nggak usah hari ini ya, nggak usah pas ada saya. Hari ini saling menawarkan diri, kalau ada yang merasa boleh nggak aku dipeluk. Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, karena itu, ya karena itu mempengaruhi. Jadi beban ibu selama ini itu bisa. Maka ibu yang suka marah sama anak itu bisa menjadi gitu. Baik ya. Baik. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana ibu memanage supaya emosi ibu senantiasa, ya ini saya bahasnya yang tipsnya dulu, nanti materi ini akan kita lanjut lagi karena ini panjang ya. Ini materi mengikat hati anak, kita bahas dulu tentang bagaimana perbaiki emosi. Berikutnya yang ketiga, ini masih terapi jangka panjang ya. Kan tadi yang tadi itu jangka panjang. Nanti jangka pendeknya kita bahas. Terus apa lagi yang kita lakukan? Biasakan diri untuk memiliki, namanya bahasa psikologinya itu teknik katarsis. Saya itu katarsis itu bahasa saya itu adalah saluran emosi. Saluran atau got emosi. Katarsis. Katarsis itu adalah kemampuan ibu untuk mengungkapkan unek-unek secara baik. Karena gini, ibu yang tidak bisa mengeluarkan perasaannya dari kecil, itulah yang menumpuk di kepala dan menumpuk dalam bawah sadar. Maka seorang ibu itu yang sehat itu kan wanita khususnya yang minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari. Jadi ibu 20.000 kata itu hal yang normal, gak usah merasa bersalah. 20.000 kata ibu adalah membuktikan ibu sehat jiwanya. Dan itu dialami. Dan Rasulullah, itulah karena istri Rasul beruntung dapat suami Rasul. Rasul tuh memberikan jatah istrinya itu di dalam setiap malamnya untuk mengeluarkan 20.000 katanya. Dari mana buktinya? Ada 2 hadis yang berkuat ini. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim ketika Abdullah bin Abbas menginap di rumah bibinya Maimunah. Ya, bitu indah kholati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, dia nginap di rumah bibi Maimunah, ini istri Rasul. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahadas ma'alihi tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dulu dengan istrinya baru tidur. Nih, ini salah satu yang memang harus sampaikan kepada para laki-laki. Rasul itu senantiasa ngobrol sama istrinya. Jadi bukan chatting dulu, ya cek status, mata udah sepet baru tidur. Itu sebagian laki-laki. Rasul itu ngobrol dulu. Kenapa? Karena dengan ngobrol itu hari-harinya si istri itu akan didengarkan oleh Rasul. Diperkuat dalam hadis riwayat Bukhari di mana Rasulullah ya suatu hari mendengarkan curhatan Aisyah yang menceritakan pengalamannya bertemu dengan 11 wanita tadi pagi. Hadis ini panjang, saya tidak hafal. Jadi ceritakan 11-nya. Rasul tadi kan ada wanita begini-gini, 11-nya ceritain. Kebayang nggak, wanita cerita satu aja udah lama, ini 11. Dan Rasul menyimak, Bu. Kenapa? Karena Rasul tahu yang dibutuhkan saat itu adalah cukup didengarin. Rasul cuma bilang, oh gitu Mas, oh gitu. Nah itu yang Rasul lakukan. Nah ibu yang sehat jiwanya, yang bisa mengendalikan diri sehingga nggak berdampak kepada anak-anak, ibu yang punya fasilitas untuk teman bicara, teman ngobrol. Teman bicara terbaik adalah suami. Jika suami sibuk ada masalah dalam teknologi mungkin ya sinyal hilang atau apa gitu ya, atau mungkin nggak sempet, maka ibu bisa memfasilitasi sama orang terpercaya, teman dekat, ngobrol. Ya. Makanya memang di sisi inilah kenapa pentingnya seorang ibu untuk memanage dirinya untuk punya waktu untuk bicara, ngobrol setiap malam. Ya. Mungkin ada yang bilang, suami saya enggak begitu Ustaz. Suami saya tuh kalau saya ngobrol malah saya dimarahin. Kamu tuh ya mungkin karena dia belum ngerti. Terus gimana? Kalau ibu tidak bisa mengungkapkan perasaan dengan verbal, ungkapkan dengan tulisan. Makanya wanita itu wajib menulis. Kalau saya selalu bilang, ibu nih yang nggak pernah nulis itu emosinya labil. Nulis, ya.
Yang lebih yang stabil itu yang sering nulis. Ya. Tapi ada Ustadz masih sering nulis ngomel-ngomel. Kalau dia nggak nulis lebih ngomel lagi saya bilang. Itu udah mending gitu ya. Jadi begitu, nulis Bu, karena dengan ibu nulis, apalagi kalau ibu punya buku diary. Zaman sudah berubah, sudah canggih, sudah ada ini, tapi buku diary tetap Bu. Gak ada masalah, ibu ungkapkan perasaan ibu. Ya, what I feel today. Kalau anak saya itu saya bikin papan di Irman yang perempuan ya. What I feel today, dia akan gambar, nulis. Dia ada namanya skala perasaan. Hari ini aku sedih deh karena temanku ternyata begini gitu. Ibu yang selama ini, karena gini, saya pernah sampaikan kalau nggak salah di forum ini juga, alih-alih ibu pengen minta konseling sama saya dan saya jadwal konselingnya ngantri ibu. Jadi maksud saya daripada ibu nanti keburu kesel ya jadwalnya 3 bulan lagi, baru gue marahnya sekarang kan gitu ya. Mendingan ibu saya sarankan nulis. Kemudian habis ibu nulis, ya ini buat yang punya masa lalu yang traumatik. Tulis saja. Setelah itu ibu bacakan, baca. Jadi baca. Tanggal sekian, tanggal sekian, aku pulang dari sekolah, mamaku tiba-tiba menggampar aku, ternyata baju yang aku pakai kotor, tulis itu. Bacakan lagi. Ibu nangis-nangis gak ada masalah. Itu lebih plong. Setelah itu apa Bu? Setelah itu ibu bikin namanya mirror dari kejadian itu dengan versi yang lebih baik. Misalnya apa? Ibu seolah-olah sekarang menjadi ibu yang ibunya sendiri. Jadi ibu bilang, ibu kebalikannya, ketika anakku datang aku akan memeluknya, aku kecewa dengan bajunya kotor tapi aku tahu dia nggak sengaja gitu. Jadi itu yang selalu ini saya pakai di beberapa ini. Kenapa? Karena kalau ibu konseling berapa kali dengan saya itu khawatirnya waktunya sulit untuk berinteraksi, lebih baik itu. Saya kasih tipsnya begitu. Jadi yang sekarang nih begitu aja, nulis dulu. Banyakin nulis. Ya. Saya sarankan lebih baik nulis daripada ngetik maksud saya. Karena bahasa ulama itu hot itu nulis karena pulpen atau itu mengeluarkan itu beda. Kalau ibu lagi kesel itu guratannya beda sama lagi bagi. Ya, kalau ngetik itu sama aja. Ya, jadi bisa kebaca ekspresi itu dari tulisan. Makanya kalau saya tetap minta seperti ini di buku catatan, bukan di di handphone atau di laptop ya. Oke ya, saya percepat. Yang berikutnya adalah memperbaiki emosi. Ini masih kita bahas emosi. Adalah bagaimana ibu mulai belajar untuk meredam emosi dengan amalan yang selama ini mungkin kita anggap sepele. Padahal Rasul sudah mengajarkan amalan ini sebagai penghapus emosi marah. Tahu amalannya apa? Sodakoh dulu. Dalam Quran surat Ali Imran, sini agak ketukar nih. Ntar diperiksa ayatnya antara 134 atau 124. Ali Imran 134 atau 124. Bunyi ayatnya alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra wal kaziminal ghaiz wa afina 'anin nas, ya. Ali Imran itu surat ketiga. Ayat antara 134 atau 124, tadi saya cek ya. Maaf Bu, saya bukan Ustadz Adi Hidayat Bu. Ya harus ngecek lagi. Ya, 134. Al-Imran 134. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat susah maupun senang dan dia menahan dirinya dari amarah dan mampu memaafkan orang lain. Jadi ini ciri mukmin di dalam surat Al-Imran 134. Menarik. Disebutkan oleh para ulama, ayat ini menggabungkan 3 hal yang akan selalu ada di dalam jiwa seseorang. Yaitu suka berinfak saat susah maupun senang, berarti ini orang dermawan, akan melahirkan sifat mudah mengendalikan diri saat marah. Yang kedua, mudah maafin orang. Jika ada satu hal yang putus di sini, pasti mempengaruhi yang lain. Pahaminya begini Bu, kalau ibu cerita,
Suami saya tuh suka marah-marah terus Ustadz. Saya langsung simpulkan pasti pelit. Kok gitu Ustadz? Iya, karena ayatnya mengatakan orang yang malas infaknya kalau pas lagi seneng doang, lagi banyak, susah dengan infak, pasti emosi dia gampang ini kan. Dan dia nggak bisa maafin orang tuh, suami saya tuh nggak bisa maafin kesalahan saya, karena dia nggak pernah melatih perasaan dia. Makanya ibu-ibu di sini untuk melatih jiwanya supaya menahan amarah di dalam ayat ini ya, dan supaya bisa maafin kesalahan orang, nggak baper berkepanjangan. Ya, nggak sampai seperti Cinta Fitri sampai 5 session gitu bapernya. Ya. Nggak sampai begitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah berinfaklah ada susah maupun senang. Jangan pas senang doang. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki 100 juta infak. Pas lagi rezekinya cuma 10 juta untuk pengeluaran baik, ibu nggak infak. Berarti ibu bukan tipikal yang dalam ayat ini. Karena ayatnya fisaroi wadorro. Susah, senang maupun susah. Jadi biasain tuh, jadi infak itu jadi jatah bulanan yang apapun yang terjadi, ya gitu. Akan aku serahkan minimal 5 juta untuk sodako di luar. Gitu, apapun itu untuk kenapa? Karena ini cara ibu memperbaiki emosi. Dan itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah 103. Jadi ada hubungannya antara ayat nih. Apa hubungannya? Ayat yang 103 mengatakan, Hudz min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Surat ke-9 ayat 103. Ambillah sebagian dari harta mereka sodakoh. Dengan sodakoh itu membersihkan jiwa mereka tuh. Emosi negatif itu bersihkan dengan apa? Dengan sedekah. Makanya latihan buat ibu yang gampang marah, gampang sedih, gampang kecewa, banyakin sodakoh. Itu latihannya. Taib ya, kira-kira itu. Taib, sekarang pertanyaannya, bagaimana terapi jangka pendeknya? Ini kan jangka panjang. Kalau lagi marah gimana Ustadz? Lagi marah. Yang pertama memang buru-buru ta'awuz. Menutup peluang setan untuk menjalar ke aliran darah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Astagfirullah. Atau apapun, boleh ta'awuz atau zikir yang lain. Menutup peluang, karena setan akan menjalar itu. Ya. Yang kedua, ya perbanyak wudu. Segera wudu, karena ingat apalagi marah itu asalnya dari setan berasal dari api kalah sama air. Makanya kalau misalnya kita dalam keadaan emosi negatif, banyakin wudu. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, Rasulullah itu kalau sebelum berangkat mau pulang habis safar, dan ini mungkin jarang lakukan oleh suami atau para laki-laki. Saya sendiri agak kesulitan melakukannya semalam karena malaman. Tapi ini salah satu sunnah. Rasul itu kalau sebelum udah mau sampai rumah kan safarnya nggak pakai pesawat dulu kan, pakai onta. Misalnya rumahnya di sini, di Cinere sini, dia misalnya di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus itu Rasul sama sahabat berhenti sejenak setelah mungkin perjalanan jauh, mungkin dari Jawa misalnya, kira-kira gitu ya. Ini analoginya gitu. Terus Rasul tuh berhenti sejenak, di situ Rasul ngapain? Mandi. Ada para sahabat mandi, terus sikat gigi, ganti baju yang baik, yang paling bagus, kemudian makan, setelah itu pulang dalam kondisi emosi positif. Kenapa? Karena emosi positif itu mereka sudah berikan dengan cara apa? Mandi. Makanya kalau hadas kecil hapusnya sama wudu, hadas besar hapusnya sama mandi. Marah kecil hapusnya sama wudu. Marah besar hapusnya sama mandi. Ibu yang suka marah-marah sering-sering mandi. Silakan buktikan. Ya, ibu silakan buktikan. Ibu boleh ketahuan, tapi ibu lagi nih mandi bu. Makanya kalau ada ibu yang sering mandi, saya pasti ini gampang marah nih, suka marah nih. Begitu, mandi. Bukan hanya marah, sedih juga. Ibu yang lagi stres mandi, makanya saya nanganin seorang mahasiswa, tapi udah meninggal dia. Dia DO dari dia itu 5 mau konseling sama saya. Ya adik kelas lah di SMA. Ketemu saya. Waktu ketemu manggilnya kan abang. Saya cuma bilang, udah mandi belum? Dia bilang, alah nggak mandi mana bang, udah seminggu kali nggak mandi. Tapi saya pengen banget nih bang dibantu supaya emosi. Ya udah kalau pengen dibantu mandi. Susah bang mandi saya bilang. Ya.
Aduh, pikiran suntuk karena nggak mandi. Saya bilang, saya tekankan mandi. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi dia baru bilang, iya bang ya. Insya Allah. Dia bilang gitu, ada yang berbeda. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, kamu mandi deh. Kalau misalnya dia lagi, kamu mandi. Udah suntuk banget gitu, mandi. Niatnya adalah mengguyur kotoran hati, kotoran fisik maupun kotoran hati. Ya, mandi. Terus apa? Setelah wudhu sebagainya. Kalau emosi marah, perkecil pergerakan dengan kalau lagi lari suruh berhenti, kalau berhenti suruh duduk, kalau duduk suruh berbaring. Di mana? Di tanah bagusnya. Karena tanah itu dasarnya adalah ketenangan. Makanya kalau ibu dalam keadaan marah itu jangan membentangkan tangan, mengecilkan. Kenapa? Karena kalau ibu membentangkan tangan, aliran darahnya makin terbuka lebar sehingga makin kuat setan memprovokasi untuk marah. Maka perkecil. Ibu kalau lagi marah duduk. Beda Bu ya, orang kalau lagi orasi sambil diri sama orasi duduk, kalau lagi diri itu cenderung ngompor-ngomporin. Saudara, itu karena dia itu. Tapi kalau duduk cenderung lebih tenang. Atau orasi sambil tidur gitu pasti dia. Ibu prakteknya ibu kalau lagi marah sama anak sambil tidur. Kamu tuh ya, itu biasa aja. Sama ibu sampai dia, kamu ya, gitu ya, beda itu. Makanya ibu gitu. Makanya sadar. Tapi sebaliknya kalau lagi sedih, perbesar ruang pergerakan karena limbiks ibu tertekan butuh oksigen. Ibu lagi sedih, kecewa dalam, ibu sambil nangis, ngeringkuk begini, ibu makin sedih. Makanya kalau lagi sedih jalan ke mall, itu mah seneng ya. Ini obat sedih, Papa. Ini obat sedih kata Ustadz. Ya ibu, saya bilang jalan bukan ke mall. Jalan kemana lagi Ustadz? Ke masjid kayak gitu, jalan ke mall. Jadi alasan. Jalan, bergerak gitu ya. Lagi sedih gitu, bergerak. Bentangkan tangan, hirup napas. Jadi kalau terapinya tarik napas, jalarin sekitar 2 menit ke sini, bentangkan itulah. Kenapa Rasulullah menyarankan dalam sebuah hadis fakabbiru. Jadi kalau lagi sedih itu fakabir besarkan Allah. Itu tandanya membentangkan bagian tubuh supaya tidak sedih. Ya, itu yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Tapi itu kalau dalam kondisi. Jadi terus yang berikutnya apa? Ibu menghindar dari anak boleh itu sementara. Bilang sama suami, namanya transition time boleh. Boleh nggak mas? Atau bilang tolong sama itu, kamu boleh nggak pegang anakku dulu, aku lagi ini nih, gitu ya, boleh. Apalagi kalau ada yang bekerja nggak di sini. Ibu bekerja itu selalu saya bilang punya transition time. Pulang ke rumah sepakati sama pembantu atau sama suami, aku mandi dulu, itu tadi saya bilang. Mandi, ganti baju, ngopi, nonton drama Korea, oh kelamaan. Ya. Jangan, setengah jam aja setelah itu baru berinteraksi sama anak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu, sampai 11:30 nih, sudah lewat dari waktu yang sepakati. Mohon maaf jika ada yang salah. Kalau ada pertanyaan satu saja ya maksimal, ada yang mau nanya? Nah ibu-ibu juga gak ada yang nanya kan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu aja, nanti bulan depan aja kalau mau nanya. Saya juga ini mau istirahat lagi sebenarnya, capek sebenarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.